adalah hidup yang kotor, yang terbuang di hadapan Tuhan. Namun Engkau mencari, Engkau menemui kami, Engkau menyelamatkan kami dengan kasih yang begitu ajaib. Dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami rindu untuk sungguh menghayati bahwa Engkau bangkit dan menang. Dan di dalam kemenangan-Mu itu terletak kemenangan kami atas segala kelemahan kami, atas segala dosa kami. Dan Engkau menjadikan kami hidup baru di dalam Tuhan, supaya kami pun juga hidup di dalam kemenangan, karena Kristus sudah bangkit dan menang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Amin. Itu saudara, firman Tuhan yang ingin saya ajak saudara membaca, yaitu bagian satu perikop yang sudah kita baca potongannya tadi, yaitu mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya ke-20, saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke situ, dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkannya itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-12 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasakan seandainya, umpama saudara, ketika kita diutus oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, karena Matius tadi ditutup oleh perintah untuk memberitakan Injil, dan Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 itu disebut perintah agung. Dan karena perintah agung itu, maka di sini ada sepasang suami istri yang berasal dari Brasil dan terus putar sampai setengah belahan dunia memberitakan Injil di Medan. Kenapa? Karena panggilan amanat agung itu. Saudara, seandainya umpama setiap kita yang diberi tugas menjadi saksi Kristus, sebab kita semuanya ini adalah saksi Kristus, saudara, juga diberi bekal untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Waduh, luar biasa. Misalkan ada orang mau mencelakakan kita, mau memusuhi kita, kita nggak usah melawan, tinggal cuma tangan kita dibeginikan saja, dia rebah langsung. Apalagi kalau dia mati. Kalau ada orang sakit, wah, sudah berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Dibawa dokter nggak bisa, dibawa dukun nggak bisa, ya. Lalu dibawa kepada Domine. Wah, ditumpangi tangan langsung sembuh. Waduh, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Ketika ada orang yang kerasukan setan, saudara, lalu dia itu, wah, luar biasa, mempunyai kekuatan ekstra yang luar biasa. Lalu datang menantang saudara. Dan ketika saudara diberi kemampuan yang dahsyat oleh Tuhan, orang itu tidak usah dipegang, cuma ditumpangi tangan begitu saja dia rebah dan setannya keluar semua. Waduh, luar biasa. Ketika terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, lalu saudara seperti Tuhan Yesus ngangkat tangan begini aja, hai, tenanglah, lalu semuanya tenang kembali. Saudara, betapa luar biasanya kalau itu terjadi. Dan kita rindu seperti itu kan. Makanya saudara, kalau ada kebaktian, kebangunan rohani, langsung disebut besar-besar. Ada kesembuhan, ada mujizat. Wah, orang lumpuh berjalan sampai dikasih gambarnya pakai kursi roda, ya. Begitu, lalu disuruh lepas kursi rodanya, orang yang buta bisa melihat dan sebagainya. Itu lagu keras. Bahkan saya dikirimi beberapa teman, ini terjadi di Afrika. Ada hamba Tuhan yang, wah, di sana ribuan orang. Dan ketika dia mengulurkan tangannya dari jauh, itu tempat-tempat yang ribuan orang yang dipegang itu bisa rebah. Wah, mencengangkan. Dan banyak teman-teman suka ngirim ke sana kemari untuk menunjukkan ini loh dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok tidak memberi bekal saudara dan saya dengan yang dahsyat-dahsyat seperti itu? Mengapa, saudara? Dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Sebab ketika orang-orang percaya pertama kali di Antiokhia, percaya kepada Kristus, sebagai ejekan pengikut Kristus dia disebut Kristen. Kristen itu awalnya ejekan, untuk menyebutkan bahwa dia itu pengikutnya Yesus Kristus. Saudara, setiap orang percaya itu orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, tidak salah. Kenapa kok Tuhan tidak memberi bekal seperti itu? Kenapa kok Tuhan panggil kita ini sebagaimana kita ada? Bahkan Yesus sendiri mengatakan, apa yang menjadi kebodohan bagi dunia ini, apa yang diremehkan oleh dunia ini, itu yang dipakai Allah
untuk menyatakan kemuliaannya. Mengapa, saudara? Nah, saya ingin mengajak saudara melihat perikop yang kita baca tadi. Ada peristiwa yang sangat dahsyat kebangkitan Yesus. Dikatakan ada malaikat yang turun dari langit, yang wajahnya itu seperti kilat, bukan cuma bersinar, tapi seperti kilat. Ya, kalau bersinar gampang, saya masih mampu memandang lampu ini. Tapi ada orang yang mampu memandang kilatnya blitz. Itu kalau cuma gitu aja, wah, kadang-kadang mata orang bisa bereaksi cepat, mau nutup juga. Tapi bisa bayangkan kalau dia itu sinar yang begitu terang, itu bukan cuma sekejap, tapi terus bersinar. Ada yang mampu memandang. Nah, peristiwa pertama kali Paskah Kristen, yaitu hari Minggu pagi buta, ada malaikat Tuhan turun dari langit, disebutkan dengan wajahnya seperti kilat dan bajunya putih seperti salju. Dan ketika dia turun disertai dengan gempa bumi yang dahsyat yang kita baca tadi. Lalu dia menggolekkan batu besar yang menutupi kubur Yesus, dan malaikat itu duduk di atas batu. Dan saudara, para prajurit rebah. Prajurit yang gagah perkasa itu rebah. Dan para wanita yang datang ke kubur, yang kepingin nengok kubur Yesus. Karena pada waktu Yesus mati pada hari Sabat itu tidak bisa dirempah-rempahi, dia kepingin nengok untuk memberikan rempah-rempah, untuk menaburkan sesuatu. Yang tadi datang dalam perjalanan berpikir, siapa yang mau menggolekkan batu itu, yang mau membantu untuk menggulingkan batu yang besar itu. Wanita itu juga penuh ketakutan ketika malaikat itu turun. Saudara, malaikat itu berbicara kepada wanita itu. Dia bukan cuma tampil seperti hantu yang menakutkan, tetapi dia berbicara. Dalam Matius pasal 28 yang kita baca tadi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Siapa yang tidak takut? Coba, kalau di sini tiba-tiba terus datang seperti itu, saudara, malaikat seperti itu, pasti semua takut, kabur. Ya, entah kaburnya terjerembab atau apa, tapi semua pasti takut, saudara. Dan wanita ini takut, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Iya, yaitu Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Luar biasa. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat yang berbaring, kosong kuburnya. Yesus bangkit bukan karena malaikat tadi turun. Yesus bangkit bukan karena gempa bumi itu. Tapi cerita ini ingin mengatakan bahwa terbukanya untuk membuktikan kuburnya sudah kosong, Yesus sudah tidak ada di sana, itu terjadi gempa bumi. Itu terjadi, malaikat turun hanya untuk menunjukkan kuburnya kosong. Yesus tidak dikubur itu. Kalau kamu datang ingin menangisi kemalangan hidupmu, seperti seolah-olah ada batu yang besar sedang menindih hidupmu, sedang mengurung hidupmu di dalam kubur, maka malaikat itu cuma ingin mengatakan, lihatlah, sudah kosong. Yang dianggap oleh dunia ini kalah, yang dianggap oleh dunia ini selesai, berakhir, tidak. Hari ini kubur ini kosong, saksikan. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah mendahului kita di Galilea. Dia bangkit dan dia pergi ke sana sesuai dengan pesan yang dia berikan sebelum terjadi semua peristiwa penyaliban. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, kata malaikat itu. Sesungguhnya, dalam bahasa aslinya,
Amin. Aku sudah mengatakan kepadamu. Saudara, ada dua respon yang berbeda, saudara. Dan ini aneh. Respon yang pertama ya, saudara, itu para wanita, saudara. Saya ambil respon yang pertama dulu, para wanita. Alkitab mengatakan demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Oh, ya. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka, yaitu wanita-wanita tadi, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Reaksi yang kedua, saudara, yaitu para prajurit mengalami peristiwa yang sama persis, tapi reaksinya berbeda. Pasal 28 ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, seperti kekuatannya itu habis. Ketika mereka di tengah-tengah jalan, ketika mereka, yaitu para wanita tadi di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Berunding, mencapai kesepakatan, diberi uang. Apa yang mereka hasilkan dari perundingan itu? Dan berkata, "Kamu harus mengatakannya bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tertidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, mengapa? Ada suatu peristiwa mujizat yang besar yang dialami oleh dua kelompok orang dan menghasilkan dua sikap yang berbeda. Ini yang perlu kita pikirkan. Betulkah kalau kita itu memberitakan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang mampu mengalahkan segala sakit penyakit, segala kuasa setan, Yesus yang mampu mengampuni dosa, Yesus yang mampu mengubah orang yang jahat menjadi orang yang benar? Kalau kesaksian itu yang kita sampaikan itu disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat yang mencengangkan, menyebabkan banyak orang akan terpukau, banyak orang akan percaya, banyak orang yang akan berbalik menjadi percaya kepada Yesus. Betulkah pendapat seperti itu? Ternyata tidak. Dari awal Alkitab sudah mencatat ada dua reaksi, ada dua respon kelompok orang. Yang pertama ialah kelompok para prajurit penjaga kubur Yesus. Tentu peristiwa Yesus mati ini, saudara, peristiwa yang sangat penting, sangat genting. Sampai wali negeri yang namanya Pontius Pilatus, yang menjadi perwakilan tunggal pemerintah Romawi, sampai tidak berani mengambil resiko dan keputusan, padahal dia mempunyai hak kuasa untuk membuat keputusan. Sampai dia cuci tangan, karena peristiwa ini peristiwa besar, bukan peristiwa sembarangan. Dan kenapa kubur Yesus dijaga? Kubur Yesus dijaga atas permintaan orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama.
supaya jangan sampai terjadi manipulasi, jangan sampai terjadi fitnah, jangan sampai terjadi dusta. Sebab mereka takut, saudara. Yang mereka takutkan bukan Yesus yang bisa disalibkan dan mati, bukan itu. Tetapi yang mereka takutkan ialah isu kalau sampai yang sudah dimatikan, sudah dibuat tidak berdaya itu, kemudian mayatnya hilang. Dan terjadi isu di luar bahwa dia itu bangkit. Nah, kalau itu terjadi, itu luar biasa dampaknya. Dia bukan lagi manusia, tapi orang akan mempercayai dia Tuhan. Itu masalahnya. Dan orang-orang Yahudi sungguh menyadari. Oleh sebab itu dia meminta supaya penguasa bukan cuma menjaga kubur Yesus, tapi juga dimeterai. Itu Injil mencatat, dimeterai, disil, supaya siapa yang berani membukanya, saudara, itu berhadapan dengan negara, dengan hukum. Pasti hal yang sangat penting ini tidak mungkin diserahkan kepada kroco-kroco, prajurit yang murahan, yang sederhana. Pasti prajurit pilihan. Saya nggak tahu kalau di Amerika ini prajurit pilihan disebut apa ya? Apa? SEAL. Yang kalau ada tugas-tugas penting untuk memburu, wah ini apa ini namanya, ini bahaya bagi bukan cuma negara tapi bagi dunia. Lalu dia itu cuma diterjunkan 10 orang aja. Itu jagonya luar biasa. Itu apa namanya? Special Force ya. Di Amerika ada namanya Kopassus ya. Dan dari Kopassus itu komando pasukan khusus itu masih diambil lagi berapa orang. Wah, itu luar biasa. Ya. Dan pasti yang menjaga ini orang yang kelasnya itu, saudara. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus yang orang sederhana, orang-orang yang tidak berdaya, ketika Yesus diambil saja murid-muridnya udah kabur semua, berani membuka, berani mencuri. Itu berita yang nonsen, luar biasa. Ada kekuatan yang dahsyat yang sedang bekerja, yaitu Allah sendiri yang melampaui kemampuan dan kehebatan manusia itu sedang terjadi. Dan peristiwa itu disaksikan oleh para prajurit yang dahsyat, yang hebat, dan disaksikan oleh wanita-wanita yang lemah, yang pergi ke kubur itu dalam kondisi hati yang galau. Karena buka tutupnya kubur itu saja, batu yang besar itu saja, mereka mikir gimana caranya menggolekkan batu itu. Dua kelompok orang, yang satu kelompok wanita-wanita yang simbol dari kelemahan, dan satu kelompok simbol prajurit itu simbol kekuatan yang luar biasa, mengalami peristiwa yang dahsyat, tapi memiliki reaksi yang berbeda. Satu kelompok itu pergi pada imam-imam, mereka lapor apa adanya, dan mereka merekayasa dusta, mereka merekayasa fitnah, mereka merekayasa kebohongan, dan untuk itu pasti harus ada imbalan, yaitu uang. Dan mahkamah agama yang sudah tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka merekayasa orang yang benar ini, orang yang hidupnya menolong rakyat banyak, memberdayakan orang yang tidak berdaya itu, saudara, mereka sudah salibkan. Sekalipun dia tidak menemukan satupun kesalahan orang ini, walaupun dia sudah menyaksikan orang ini mati, karena Yesus bukan cuma dibiarkan mati di atas kayu salib, tapi untuk memastikan dia betul-betul mati, sampai lambungnya ditusuk dan mengeluarkan air, cairan kuning campur darah. Itu apa itu namanya? Kalau cairan kuning di darah itu apa? Bukan trombosit ya. Darah itu kan ada
merahnya ada cairan plasma ya. Kalau orang itu mati dalam kondisi seperti itu, saudara, katanya cairan itu kumpul di dalam perutnya karena pembuluh-pembuluh yang ada di dalam pembuluh darah di perut itu pecah. Nggak terima mereka tusuk untuk membuktikan dia mati. Dan untuk supaya sungguh-sungguh menghabisi Yesus, dimasukkan dalam kubur, disil, dijaga. Tapi ketika mereka menyaksikan, sungguh menyaksikan, yang memberitakan bukan manusia tetapi malaikat yang sengaja dipilihkan oleh Allah, malaikat yang wajahnya itu seperti kilat, itu pun juga tidak mengubah hati orang yang sudah dibutakan oleh uang, yang tidak mengubah hati orang yang sudah dibutakan oleh takutnya jabatan mereka itu hilang. Saudara, fakta sejarah itu selalu berulang dan berulang dan berulang. Karena berulang, kisah Yesus ini dituliskan menjadi tulisan sejarah suci, di mana maksud Allah di dalamnya itu ada, supaya manusia melihat bahwa ini loh kehidupan manusia yang sebenarnya. Ketika Allah campur tangan, ketika Allah melakukan mujizat yang luar biasa, yang dahsyat, masih ada orang-orang yang menolaknya. Masih ada orang-orang yang merekayasa dusta, saudara, demi uang, demi jabatan, demi menjaga comfort zone-nya, rasa aman hidupnya. Dan terjadilah, saudara, persekongkolan itu untuk menyebarkan berita palsu, saudara. Sehingga para imam mengatakan, kamu gak usah takut. Nanti kalau atasanmu, Pontius Pilatus itu dengar, aku yang beresin, itu bukan urusanmu. Ini level tingkat tinggi itu. Kamu udahlah beritakan aja berita yang sudah kita sepakati bersama. Kami tidak akan membuka itu, kami akan menjaga keselamatanmu itu selama kesepakatan kita ini jangan dibuka. Saudara, dusta dan kebohongan itu kalau sudah terulang, ya, kita lihat sudah terulang, itu seperti kata seorang propaganda Nazi yang terkenal. Ada seorang propaganda Nazi yang terkenal yang mengatakan bahwa ketika dusta itu terus-menerus diulang dan disebarkan, saudara, lama-lama itu menjadi kebenaran. Dan saudara tahu, ketika orang-orang atau rejim Nazi itu ingin menguasai dunia dengan mulai menguasai Jerman, saudara, dia membuat dusta, dan dusta itu disebarkan dan dibuat persekongkolan, membuat persekongkolan dengan pemimpin agama, pemimpin gereja dan sebagainya. Sehingga gereja di Jerman waktu itu sungguh-sungguh mereka juga setuju dan mendukung rejim Nazi. Sampai mereka mengatakan bahwa memang benar orang-orang Yahudi itu penyebab utama di dunia ini. Sampai mereka itu membuat pembenaran begini. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi, bukan? Siapa yang mengatakan bahwa darahnya itu halal untuk kita tanggung dengan anak cucu kita? Orang Yahudi, bukan? Dia sendiri yang mengatakan darahnya halal. Itu yang menyebabkan orang Yahudi itu memang patut ditumpas habis. Itu sebabnya ketika Nazi menguasai Eropa, di mana ada orang Yahudi di sana dikejar. Saya mengatakan ini fakta sejarah, bukan karena saya membela Yahudi, tidak sama sekali, saudara. Tetapi, saudara, kebohongan dan dusta yang sudah dibungkus, apalagi kalau itu sudah dibungkus
dengan bungkus agama itu sangat dahsyat dan menakutkan. Sungguh. Bila mana mimbar itu dipakai untuk tujuan politik, untuk memproklamirkan banyak sekali seolah-olah kebenaran, padahal itu kepentingan politik, itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Dan gereja Jerman pernah mengalami itu. Ada seorang teolog yang terkenal, saudara, namanya Dietrich van Bonhoeffer. Wah, itu para teolog pasti tahu. Dia adalah teolog favorit saya, saudara. Bonhoeffer muda ini, saudara, adalah seorang pendeta, seorang dosen yang hebat sekali, saudara. Dan dia suka berceramah, suka berkhotbah melalui radio. Lama-lama dia melihat dan memikirkan, ini pemerintahanku ini makin tidak benar ini. Dulu dia masih bisa melawan, bisa mengapresiasi, memberi dukungan. Lama-lama dia menyadari ini makin tidak benar. Sehingga dia mengadakan perlawanan melalui radio. Sampai akhirnya dia dikejar, dia diburu. Lalu oleh teman-temannya yang ada di Amerika ini dia dipanggil. Kamu menyelamatkan diri aja ke Amerika daripada kamu mati di negaramu. Dia lari ke Amerika. Secara tahun 40 berapa saya lupa, 40-an begitu. Tapi di Amerika dia tidak tahan, sebab dia merasa di Amerika ini aku memang kelimpahan, di Amerika ini aku aman, di Amerika ini kebebasan, dijunjung tinggi. Tetapi bagaimana dengan bangsaku? Bagaimana dengan gereja di sana yang sudah mulai terperosok, bahkan jatuh kepada dusta, menjadi alat pemerintah. Lalu dia memutuskan diri untuk pulang ke Jerman. Diam-diam dia pulang ke Jerman. Dia mulai terus memberi penguatan supaya orang-orang melawan rejim yang tidak benar ini, yang memakai agama demi dusta. Akhirnya dia tertangkap. Dia dimasukkan penjara. Luar biasa. Tetapi di dalam penjara itu dia terus menyuarakan kenabian, menyuarakan kebenaran. Dia menulis surat kepada teman-temannya untuk menguatkan perjuangan. Ayo, jangan menyerah. Dan surat-suratnya itu diterbitkan menjadi suatu buku tipis yang terkenal. Saya lupa judulnya. Kalau tidak salah, Paper and Letter from the Prison, barangkali judulnya. Dari Dietrich van Bonhoeffer. Luar biasa. Saudara. Nah, sejarah berulang, sebab ketika Allah melakukan sesuatu yang besar untuk menyelamatkan dunia ini, maka iblis pun, kuasa gelap pun yang bekerja melalui manusia, dan bekerjanya, jangan kaget, melalui institusi-institusi agama, melalui para penatua-penatua, melalui orang-orang yang dianggap terpandang di dalam dunia religius. Itu yang ditunggangi iblis. Kenapa? Sebab kalau sudah memegang kepalanya, di mana semua orang respect, semua orang hormat, itu kalau sudah kepalanya bisa diputar balikkan menjadi dusta, betapa gampangnya untuk memanipulasi pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut yang tidak kritis, pengikut-pengikut yang hanya manut, pengikut-pengikut yang hanya takut, pengikut-pengikut yang hanya mempertahankan kenyamanannya sendiri, pengikut-pengikut yang puas dengan uang receh, gampang sekali dimanipulasi. Itulah prajurit-prajurit ini, saudara. Aneh sekali. Dia mengalami peristiwa dahsyat, melihat dengan mata kepala sendiri, sampai disebutkan bahwa dia sendiri itu bisa lemes seperti orang mati begitu. Tapi ketika melihat uang, mereka itu mempunyai kekuatan lagi untuk memberitakan berita palsu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh seorang propaganda Nazi tadi. Bila kebohongan itu diulang di mana-mana, maka orang akan mengambil itu sebagai kebenaran. Saudara,
Sekarang alat-alat seperti ini, atau handphone saya di mana tadi, ketinggalan di belakang. Saudara, alat itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Betul, karunia Tuhan luar biasa. Tapi berhati-hatilah, sebab alat itu bisa dipakai menjadi alat yang sempurna untuk pendustaan. Sebab kalau kita mendapat berita dusta, lalu kita senang, waduh, berita ini menyukakan hatiku, tinggal cuma satu pencetan aja, kita klik ke semua teman kita, itu sudah nyebar kemana-mana. Nanti dusta menjadi dusta lagi, disebar kemana-mana. Sehingga dikatakan oleh Matius, apa yang mereka sebarkan, yaitu prajurit-prajurit itu, bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, itu dipercayai orang Yahudi sampai sekarang. Ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu lebih, tapi dipercaya sampai sekarang, bukan cuma oleh orang Yahudi, oleh orang-orang dunia ini, termasuk orang Islam. Itu kalau ditanya, percaya nggak Yesus itu nabi? Percaya. Kalau ditanya percaya nggak, Al-Quran mengatakan Yesus itu yang terbesar, baik di dunia maupun di surga. Percaya, sebab Al-Quran mengatakan begitu. Tapi ketika dikatakan, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Tidak. Kamu percaya nggak bahwa Yesus itu disalibkan? Tidak. Kamu percaya nggak Yesus itu bangkit? Enggak. Jawaban mereka mengatakan, Yesus itu memang hebat, besar. Tidak ada orang yang terbesar di dunia ini kecuali Yesus. Itu mereka akui. Tetapi Yesus itu cuma manusia. Apakah Yesus disalibkan? Sebagian orang Islam itu percaya karena fitnah. Mereka mengatakan bukan Yesus yang disalibkan. Yang disalibkan itu adalah muridnya yang mirip Yesus, disamarkan. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Tidak. Ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Sebagian orang Islam, sebagian orang Yahudi sekarang mengatakan kalau Yesus benar disalibkan, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya dan disebarkan dongeng bahwa dia bangkit. Jadi yang kamu percayai sekarang, yang kamu sembah sebagai Allah, yang bangkit dan menang, itu tidak lebih daripada dongeng. Dan itu sampai sekarang. Mengapa, saudara? Saudara, dusta yang paling dahsyat adalah kalau saksi mata itu bisa dibayar, kemudian saksi mata itu bisa diminta untuk memelintir, untuk membelokkan kebenaran itu menjadi dusta. Itu sangat efektif. Nyaris sempurna, saudara, persekongkolan ini. Tetapi bersyukur, sebab Allah yang dahsyat itu ternyata Allah yang mampu mentertawakan dunia ini. Sebab benar, apa yang dianggap lemah oleh dunia ini, para wanita simbol dari kelemahan, para wanita simbol dari ketidakberdayaan, justru para wanita yang dianggap sehari memiliki 15.000 kata, dibanding pria katanya cuma 7.500 kata tiap hari. Justru wanita yang sering kali kalau orang itu cerewet selalu dikatakan mulutnya seperti wanita sih, ya kan? Juga peremehannya kan wanita. Apa yang bahaya di dunia ini? Yang bahaya di dunia ini katanya ada 3 kata: harta, tahta, dan wanita. Iya. Seks itu simbolnya wanita, nggak pria. Iya. Kenapa? Karena dunia ini dunia dikuasai pria.
Jadi wanita itu seringkali dianggap yang lemah, yang bisa disimbolkan dengan begitu saja seenaknya. Tapi di tangan Tuhan, Dia yang menyaksikan sendiri kebangkitan Kristus. Wanita yang tidak bisa diam untuk bicara dengan apa yang disaksikan dan dilihatnya sendiri ini dipakai oleh Tuhan. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Dahsyat sekali ayatnya. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, bacalah dengan teliti. Mengapa dengan teliti? Sebab ayatnya mengatakan mereka segera. Mereka tidak mau berlama-lama. Ketika mereka mengalami, mereka mendengar sendiri. Mendengar, mengalami, melihat. Mereka segera pergi ke kubur itu. Gak mau mikir-mikir dulu resikonya apa ya nanti ya. Begitu segera. Dengan takut. Takut dalam arti di dalam Alkitab, takut itu berarti hormat. Sangat hormat. Dengan sukacita besar, saudara. Wanita itu bukan cuma wah, tapi sukacita besar. Bukan cuma sukacita besar, tapi dikatakan mereka berlari cepat-cepat. Mereka gak tahan untuk kepingin memberi penguatan kepada murid-murid Yesus. Para pria-pria yang lagi ketakutan itu. Sebab Yesus dianggap sudah mati, sudah selesai. Mereka berlari cepat-cepat. Ingin memberikan penguatan, kabar kepada mereka yang putus asa, kepada mereka yang tidak berdaya. Dikatakan mereka memberitahukan kepada murid-muridnya, memberita Injil pertama di dunia tentang kebangkitan Yesus. Itu bukan pria, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes yang hebat itu, tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan saya sendiri kadang-kadang sangat heran. Sebab sekalipun dunia sampai sekarang didominasi oleh pria, dan mimbar ICC ini memang belum boleh diberikan untuk wanita berkhotbah, harus pria. Tetapi saya mendapati, saudara, di mana-mana aktivis gereja itu wanita. Itu tidak bisa disangkal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saudara melihat bagaimana respon wanita itu. Ketika di tengah jalan, ketika mereka begitu menggebu-gebu untuk memberitakan apa yang mereka lihat dan mereka alami, para prajurit tadi lapor kepada pemimpin Yahudi. Dan di tengah jalan itu, untuk memberikan suatu kepastian kepada wanita itu, Yesus menemui mereka dan mengatakan kepada wanita yang lemah, yang dianggap tidak berdaya itu, Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Sebab Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jangan takut. Kamu sekarang saksi mata. Jangan takut walaupun kamu diremehkan. Jangan takut jikalau kamu dianggap the second society. Jangan takut jikalau kamu tidak dihargai. Sebab apa yang menjadi kebodohan bagi dunia ini akan dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran, untuk mempermalukan dunia ini. Saudara-saudara, bersyukur bahwa Tuhan itu rela memakai Dia yang lemah, yang tidak dihargai dunia ini, untuk membendung berita dusta itu. Untuk membendung berita dusta itu. Dan kita bersyukur, saudara dan saya berhutang budi kepada wanita-wanita yang lemah, yang berani ini. Ya, saudara. Sehingga kabar kebangkitan itu yang sudah didustakan, yang sudah dipelintir, yang sudah dimanipulasi itu sampai kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merefleksikan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita memikirkan, kenapa ya Tuhan kok tidak mau memberi mujizat supaya saya betul-betul mengalami keyakinan, wah kalau saya ini mengalami mujizat besar, saya disuruh
dikirim ke tempat-tempat memberitakan Injil di daerah yang paling ekstrim sekalipun menolak kekristenan, berani saya. Coba bayangin, kalau sampai ada orang yang mau mencelakakan saya dari jauh saja, saya katakan dalam nama Yesus rebah semua. Siapa yang tidak berani? Berani saya. Kalau orang yang sudah membawa golok itu, saudara, mengacungkan goloknya gini, lalu saya katakan, dalam nama Yesus rebah semua. Siapa yang tidak mau? Tapi kenapa Tuhan kok tidak memberi mujizat seperti itu? Saudara, ada banyak mujizat yang sering kali kita abaikan dalam hidup kita. Betul, ada banyak mujizat. Istri saya setelah 35 tahun belajar kedokteran, sekarang dia balik lagi belajar anatomi. Dan suka sambil belajar, suka cerita sama saya. Dia bilang, waduh, aku kagum, semakin belajar manusia itu semakin kagum. Dia bilang, aku dulu kok ketika belajar, kok udah kagum seperti sekarang ya? Saya katakan ya ilmunya maju. Dulu mungkin literaturnya begitu, sekarang dia bisa belajar dari komputer, semuanya hidup, dia bisa search di Google macam-macam, sampai dia mempelajari fungsi syaraf, fungsi otak, lalu juga sel, itu begitu uniknya, sampai seringkali dia merasakan, waduh, kagum luar biasa, kagum luar biasa. Saudara, kagum enggak dengan diri kita ini aja sendiri? Itu loh, setiap sel yang membentuk tubuh kita, yang membentuk darah kita. Saudara berumur berapa? Umur saya sekarang sudah 63. Ini tahun ini 64 nanti. Jantung saya ini sudah berdebar selama 65 tahun ya, karena di perut ibu saya 9 bulan ya. Mumpah terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah minta istirahat dan vacation. Seandainya dia mengatakan, aku minta vacation aja lah 5 hari, apa jadinya? Amazing, saudara, baru jantung ini, saudara, luar biasa. Ketika saya seringkali datang mendampingi anaknya Sandang dan Denny, ya, Liam namanya. Dan ketika saya mendengar mama papanya berkeluh kesah, saya merasakan, ya, dia sudah mendapatkan dokter yang terbaik untuk mengoperasi jantung anaknya yang sebesar sekian. Di jantung itu dipasangi klep dari metal, karena klepnya nggak berfungsi baik, bocor. Hari Kamis yang lalu sudah dioperasi yang ketiga, dalam waktu 42 hari. Lahir prematur, 7 bulan, sudah dapat operasi 3 kali, operasi besar lagi. Dan dokternya mengatakan, itu jantungnya pada waktu dioperasi itu seperti tisu basah. Kalian bisa bayangin, tisu itu kan fragile ya, apa gampang robek. Tisu basah, gimana mereparasinya? Ketika saya dengar ceritanya begitu, saya kagum. Waduh, ini dokter yang hebat sekali. Yang mengoperasi ini dokter anak kepala lagi, ahli jantung. Dan dia mengatakan ini peristiwa ini katanya di seluruh dunia atau apa? Dia mengatakan itu 2 tahun belum tentu terjadi sekali peristiwa seperti ini katanya. Ini peristiwa langka. Saya sampai kagum sekali, gimana ya, jantung sekecil itu, dalamnya klepnya itu sebesar apa? Dia mampu buka, mampu diutak-atik, dijahit gagal, diganti metal dan sebagainya. Saya kagum. Tapi ketika saya mengagumi, ketika saya merenungkan sedalam-dalamnya, oh betapa lebih kagumnya Dia sang pencipta itu, yang menciptakan dokter itu, yang menciptakan baby Liam, yang memberikan pengetahuan dan sebagainya. Tapi itu gak amazing? Apakah itu bukan mujizat? Apakah hidup saudara dan saya setiap hari bisa bangun pagi, bisa kerja dengan sehat, masih bisa tertawa? Itu apakah ini bukan mujizat? Apakah kita menunggu mujizat yang besar untuk menjadi saksi?
Sebab kalau kita tidak bisa melihat mujizat yang Tuhan berikan hari demi hari ini, saudara, diberi mujizat yang besar sekalipun, yang dahsyat sekalipun, kita tidak akan pernah percaya. Buktinya prajurit-prajurit ini. Oleh sebab itu, saudara, hidup saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Hidup saudara dan saya sudah diubah oleh Kristus menjadi hidup baru. Mari kita menjadi seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebab hidup kita ini seperti surat Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang. Supaya ketika orang melihat hidup kita, melihat apa yang kita katakan, melihat apa yang kita perbuat, Bapa kita di sorga yang dipermuliakan, bukan kita. Itulah kesaksian hidup kita sebagai surat Kristus Yesus. Supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus itu bangkit dan menang. Dari mana? Dari kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan dan kemenangan Kristus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih bila kami boleh sejenak merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang dikuasai dusta, di mana uang, kuasa, tahta itu begitu dominan menguasainya. Ajarkanlah kami seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang tidak gampang menyerah, yang dengan hati berapi-api rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Agar setiap orang yang kami temui, mereka boleh kami saksikan tentang Kristus yang bangkit dan menang, yang tidak pernah tunduk kepada dusta, kepada maut. Tuhan, berikanlah kami sukacita yang dalam di saat kami menghidupi hidup kami sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh bangga jika Tuhan memanggil kami menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Karena kami sadar selama masih ada siang, kami boleh bekerja. Karena akan ada malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau jika Engkau boleh memakai kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin.